Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa yanbaghi ayyatiya bis sunani jami'iha. Malam Selasa yang lalu menerangkan tentang sedikit-sedikitnya sedikit-sedikitnya salam ya, insyaallah lupa lah ya, namanya orang tua gimana lagi, banyak yang dipikir ya. Artinya fardunya sholat semua sudah selesai, berakhir dengan salam. Kemudian wayang banggi lan sayukjo apa ayyatiya arep yento nekani sapa musolli bisunani kelawan pira-pira sunah jami'iha iya sekabehane sunat wahya utai pira-pira sunat iku kasiratun itu akeh jidkan kelawan banget atau temenan. Jadi yang artinya diperintahkan terhadap orang yang mau melaksanakan sholat atau terhadap orang yang melaksanakan sholat dengan menjalankan berbagai macam sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kemarin diterangkan bahwa kalau kita mau melaksanakan sholat hanya sekedar melaksanakan kewajibannya saja tanpa melaksanakan sunnah-sunnahnya itu hukumnya sah, ya, hukumnya sah. Itu mengantisipasi barangkali ada betul-betul udzur syar'i. Nah, akan tetapi bukan berarti ketika diberikan keluasaan untuk meninggalkan sunnah terus akhirnya kita tidak memakai sunnah, tidak, ya kan? Hanya sekedar kewajibannya saja yang kita pakai, tidak. Akan tetapi sayuджanya itu kita yang mau melaksanakan sholat hendaknya untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan sunnah. Nah, sunnahnya sholat itu banyak sekali, ya, sunnahnya sholat itu banyak sekali. Di antaranya yaitu ada yang namanya ab'adus sholat atau sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu atau sunnah yang ketika ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Sunnah sunnah ab'ad. Contohnya kalau misalnya bapak-bapak melaksanakan sholat kebetulan tidak tahiyat awal, ya, tidak melaksanakan tahiyat awal karena mungkin faktor kelupaan. Nah, tahiyat awal itu adalah sunat ab'ad, maka itu harus diganti dengan sujud sahwi. Atau contohnya lagi sunat ab'ad ketika bapak melaksanakan sholat subuh kelupaan membaca doa qunut, ya, kelupaan membaca doa qunut,
maka itu juga harus diganti dengan sujud sahwi, karena doa kunut itu bagian daripada ab'adus sholat atau sunat ab'ad. Kemudian contohnya lagi, ketika bapak-bapak melaksanakan sholat di saat tahiyat akhir, ya, di saat tahiyat akhir lupa membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, nah, maka kelupaan itu juga harus diganti dengan sujud sahwi. Itu yang namanya ab'adus sholah atau sunnah ab'ad. Ingat-ingat. Kemudian yang kedua yaitu sunnah hayat atau hayatus sholah. Ya. Contohnya sunnah hayatus sholah itu sholatnya tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Allahu akbarnya itu tangannya enggak diangkat. Langsung sejakep gitu aja. Ya kan? Nah, itu tidak harus diganti dengan sujud sahwi, karena mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu adalah bagian daripada hayatus sholat atau sunnah hayat. Ini ilmu ini, saya yakin bapak-bapak nggak ngerti. Saya yakin nggak ngerti. Ngertinya pokoknya ikut-ikutan, kalau takbir ya pokoknya angkat tangan setinggi-tingginya. Ya kan? Nanti ada orang sholat nggak ngangkat tangan disalah-salahkan. Sholat macam apa itu, takbiratul ihram nggak ngangkat tangan gitu. Nah, ini ilmu. Kemudian apa namanya, mengangkat tangan ketika mau ruku, ya, dan juga mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ketika tidak mengangkat tangan ketika mau ruku dan bangkit dari ruku, maka itu tidak diwajibkan mengganti dengan sujud sahwi, karena hal tersebut adalah bagian daripada hayatus sholat, ya, hayatus sholat. Nah, termasuk apa namanya, tidak membaca ta'awud ketika membaca suratul Fatihah. Selama ini mesti jarang orang yang baca Fatihah baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ila akhirih. Jarang, ya. Yang ada biasanya mesti bismillah, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Betul ya, Pak? Betul ya, yang selama ini. Nah, ketika kita tidak membaca ta'awud di awal surat Fatihah, itu tidak diharuskan sujud sahwi. Nah, ini sedikit perlu kita praktekkan, ya, perlu kita praktekkan supaya bapak-bapak mengerti, ya, ketika kita melaksanakan sholat mana yang termasuk bagian daripada ab'adus sholat atau hayatus sholat, ya, bagian daripada sholat ataupun sunnah-sunnahnya sholat. Itu nanti bapak-bapak biar paham. Oke, bapak-bapak, tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan supaya bapak-bapak itu paham mana yang harus diganti dengan sujud sahwi, mana yang tidak, ya kan? Pertama, sebelum saya menyampaikan tentang ab'adus sholat, saya akan menceritakan atau menerangkan tentang hayatus sholat. Bagaimana? Contoh begini, kita misalnya sholat maghrib aja lah, sholat maghrib atau sholat subuh boleh, ya, sholat subuh. Persiapan kita mau sholat, ya, tangan kita lurus, tenang, anteng, ya kan, badan kita tegak, kemudian kepala atau mata memandang arah ke tempat sujud atau tempat sujud, dimana nanti posisi jidat kita sampai ke tanah. Di situ yang harus kita lihat, jangan celingak-celinguk kanan kiri, ya kan. Mentang-mentang ada cewek cantik nanti saya nggak dilihat kata jurusannya itu. Oke, ya kan. Usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Betul? Itu biasanya. Misalnya usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, tanpa mengangkat tangan kita dari bawah sampai
ke atas di atas pundak kita tanpa mengangkat itu. Hanya sholli fardhu subhi rawatib mustaqbil qiblatih adzalillahi ta'ala Allahu akbar. Ya kan? Terus setelah itu tidak membaca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Ya. Lupa baca kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah bukrata wa asla dan seterusnya. Lupa atau tidak membaca iftitah itu tidak mewajibkan untuk sujud sahwi. Ingat ya. Nanti orang itu kok sholatnya cepat, berarti mungkin dia nggak baca doa iftitah. Kalau baca doa iftitah kan lama juga kan Pak doa iftitahnya kan gitu. Nah, mungkin karena dia buru-buru bisa-bisa saja. Karena di situ tidak wajib. Ya, apa namanya doa iftitah itu bukan dari bagian daripada abadus sholat. Oke? Allahu akbar tanpa mengangkat tangan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adzalillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, langsung baca Fatihah. Tidak baca ta'awudz juga, langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila akhirih waladhdallin. Amin. Habis itu baca surat Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhirih. Oke? Habis itu langsung ruku. Biasanya Bapak-bapak kalau ruku angkat tangan tidak? Angkat tangan kan? Allahu akbar begitu kan? Nah, ini karena sholatnya agak-agak gembleng ya terus angkat tangan. Dari dalam mulut walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Paham ya? Habis itu bangkit dari ruku, enggak diangkat lagi tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Enggak harus sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Mengangkat tangan dari ruku dan mengangkat tangan mau ruku itu adalah sunnahnya sholat. Kalau seandainya tidak kita kerjakan berarti kita tidak mendapatkan pahala dari sunnah. Tapi kalau kita ingin menambah pahala daripada sunnah, maka mengangkat tangan ketika takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian mengangkat tangan mau ruku Allahu akbar. Habis itu diangkat lagi tangannya sami Allahu liman hamidah, berarti mendapatkan tambahan sunnah dari pahala sunnah. Habis itu jangan salah apa namanya makna lagi. Mentang-mentang dari takbiratul ihram angkat tangan, kemudian mau ruku angkat tangan lagi, bangkit dari ruku angkat tangan lagi, begitu mau sujud ada juga yang angkat tangan. Kan gitu kan? Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ila akhirih, baru sujud Allahu akbar. Ada enggak? Ada Pak, namanya orang banyak. Mungkin ya orang itu baru latihan sholat bisa jadi kan gitu kan. Oke. Paham ya sampai situ ya. Jadi bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, kalau seandainya tangannya tidak diangkat juga tidak apa-apa. Jadi tidak dipermasalahkan, tapi sayangnya untuk bisa mendapatkan tambahan pahala sholat sunnahnya maka diangkat tangan kita. Oke, habis itu langsung sujud Allahu akbar. Oke, setelah itu bangkit dari sujud tidak harus mengangkat tangan lagi, tidak harus Allahu akbar, tidak, langsung dari apa? Dari tanah ketika sujud langsung kita letakkan di atas lutut kita atau paha kita. Oke, habis itu langsung apa namanya sujud lagi. Ya, setelah sujud lagi ada yang namanya sunnah duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk sebentar ya sebelum berdiri. Ingat-ingat ini rakaat awal. Ya, nanti jangan salah kaprah. Biasanya itu salah kaprah nanti di rakaat kedua, di rakaat ketiga masuk keempat kalau sholatnya zuhur atau asar itu orang-orang biasanya mesti duduk lagi. Ya kan? Karena hampir sama dengan yang pertama. Paham nggak Pak? Jangan mengangguk kalau nggak paham tanya aja, ya kan? Nanti dipraktekkan bingung pula. Jadi duduknya istirahah itu duduk ketika di rakaat pertama mau masuk rakaat kedua. Jadi sujud Allahu akbar. Nggak boleh dari sujud ya terus Allahu akbar. Allahu akbar, pakai Allah akbar 2 kali nggak boleh. Allah akbarnya sekali dari sujud langsung naik ke atas.
Sebelum naik ke atas duduk sebentar itu masih dalam satu kalimat Allahu Akbar. Paham enggak? Paham ya? Kita ulangi. Sholli Allahu Akbar. Ya, terus ruku Allahu Akbar, terus sami Allah liman hamidah. Ya kan? Kemudian sujud. Setelah sujud, bangkit dari sujud. Oke, sujud lagi. Ya, setelah itu diangkat dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, takbirnya ini itu juga tidak tidak diangkat tangannya juga tidak apa-apa. Tapi kalau di rakaat pertama ketika kita bangkit dari sujud, kita angkat tangan kita, hukumnya sunnah. Ya, yang disunahkan, yang dapat pahala sunnah itu adalah mengangkat tangan dari bangkit dari sujud ketika rakaat pertama. Apa enggak? Ya, ini rakaat pertama. Oke, kita tidak berbicara tidak niat sholat subuh. Kita niat sholat duhur yang 4 rakaat atau isya. Ya, usolli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak baca ta'awudz, langsung baca Fatihah. Waladhdallin. Habis itu baca surat Ikhlas. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Oke, hati-hati mau bangkit. Allahu Akbar. Enggak angkat tangan lagi, ya kan? Ini boleh saja. Padahal tadi harusnya angkat tangan kalau mau mendapatkan pahala sunnah. Oke. Setelah itu rukuk lagi, nggak angkat tangan lagi, biasa. Pokoknya sunnah ditinggalkan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru tahiyat. Allahu Akbar. Oke, ingat-ingat. Setelah tahiyat kita langsung bangkit untuk menuju rakaat ketiga. Allahu Akbar, harusnya angkat tangan. Tapi kalau seandainya tidak diangkat tangan juga tidak apa-apa. Itu sunnah-sunnahnya di situ. Jangan semuanya diangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Yang disunahkan itu adalah kalau di rakaat sholat kita 4 rakaat adalah di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah tahiyat. Ya, setelah tahiyat. Misalnya maghrib berarti rakaat pertama dan rakaat setelah tahiyat. Itu 3 rakaat, berarti kan selesai. Kemudian kalau isya berarti yang keempat sudah tidak memakai angkat tangan. Duhur juga gitu, rakaat yang keempat sudah tidak mengangkat tangan lagi ketika bangkit dari sujud. Paham ya? Begitu juga asar. Nah, ini bapak-bapak yang perlu kita praktekkan itu. Kenapa? Ini kadang orang salah paham. Ya, ketika ada jamaah di masjid, mungkin ada kawan kita atau yang berdempetan dengan kita, ketika ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, kadang tidak mengangkat tangan, itu tidak bisa dipermasalahkan. Ya, karena ini hukumnya sunnah. Tapi jangan terus digampangkan sunnah, orang sunnah aja kok. Ya. Apa salahnya kalau hanya mengangkat tangan terus kita mendapatkan pahala, kok nggak mau? Benar nggak? Nanti akan diterangkan di kemudian hari batas-batas kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika kita bangkit dari ruku, ketika kita bangkit dari sujud. Ya, hanya sampai di situ untuk kejelasannya agar kita tahu, ya, agar kita tahu mana yang hayatus sholat dan mana yang abatus sholat. Oke. Yang paling riskan ketika kita lupa menjalankan sholat itu pertama adalah di rakaat pertama, di tahiyat pertama.
biasanya sering lupa. Kemudian yang kedua yang sangat riskan itu adalah jumlah rakaatnya. Benar Pak ya? Jumlah rakaat tadi aku udah dua rakaat, aku udah 3 rakaat gitu. Paham kan? Nah, Bapak-bapak kalau dalam melaksanakan sholat Bapak merasa bimbang, merasa ragu dengan jumlah bilangan rakaat itu, maka Bapak kembalikan yang paling sedikit. Misalnya Bapak sudah 2 rakaat, mungkin di situ ragu. Aku tadi sudah 2 rakaat apa baru 1 rakaat ya? Apa udah 3 rakaat ya? Maka ambil Bapak yang paling sedikit. Oh, yakinkan di paling sedikit. Oh, baru 1 rakaat. Atau mungkin ragu sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Ambil yang 2 rakaat, baru 2 rakaat berarti. Atau mungkin Bapak ragu, aku udah 4 rakaat apa baru 3. Yang Bapak ambil harus yang 3. Diyakini yang 3, berarti aku baru 3. Walaupun mungkin ada orang lain tuh melihat Bapak sudah 4 rakaat, tapi Bapak bimbang 4 apa 3. Udah 4 rakaat apa ya baru 3 rakaat. Udah 3 rakaat apa 4 rakaat. Maka ambil bilangan yang paling kecil. Itu yang sangat riskan. Nah, ketika Bapak sudah mengambil bilangan yang paling kecil, Bapak nanti kalau sudah tahiyat akhir mau salam gak usah diganti sujud sahwi. Karena Bapak sudah yakinkan dengan kekurangan rakaat tadi. Apa ya? Itu. Yang sangat riskan yang kedua yang sering terjadi itu ketika lupa tahiyat awal, ya, habis sujud, ya, bangkit, kemudian sujud lagi, kemudian mau berdiri, ya kan? Mau berdiri. Ini tahiyat apa berdiri? Karena kita kebiasaan kalau habis sujud mau berdiri harus duduk istirahat. Duduk istirahat sebentar baru berdiri. Seolah-olah istirahat ini kalau kita tidak fokus sholat kita, seolah-olah sudah kita anggap itu tahiyat gitu Pak. Ini saya biasanya seperti itu. Aku tadi sudah duduk kok, tapi tanganku tadi ngaco enggak ya? Sehingga lupa ini tahiyat apa belum gitu. Oke? Nah, setelah itu ketika Bapak bangkit berdiri, ya, bangkit berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga misalnya, Bapak berdiri, udah berdiri tegak, baru ingat aku tadi kayaknya belum tahiyat awal lah. Ya belum tahiyat awal, yakin saya kan. Begitu Bapak ingat kalau belum tahiyat awal, Bapak tidak boleh langsung duduk. Walaupun Bapak ingat, ya, nggak boleh langsung, ya. Misalnya kan gini, tadi udah 1 rakaat ya, masuk 2 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi udah rakaat, udah tahiyat belum ya? Nah, kalau posisi udah kayak gini, ya, posisi udah kayak gini artinya jongkok kita atau merumbuk kita ini sudah posisi banyak berdirinya. Bapak tidak boleh turun lagi loh. Teruskan aja berdiri. Kecuali kalau masih separuh kayak gini. Atau dari sujud misalnya Allah. Nah, ini kan posisi banyak duduknya daripada berdirinya kan. Artinya presentasenya itu kalau di bawah 50% ke bawah Bapak harus duduk. Tapi kalau sudah 50% ke atas, ya misalnya udah Allah, ini kan udah mau tinggal sedikit aja berdiri lah, ini kan udah 50% ke atas ini. Nah, ini Bapak jangan duduk, Bapak langsung berdiri saja. Kalau duduk Bapak jadi batal sholatnya. Ulangin lagi, mendingan langsung berdiri. Setelah berdiri nanti tahiyat terakhir sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Paham enggak? Harus paham lah. Kalau enggak paham ya nanti habis pengajian nanti didiskusikan lah, ya kan? Mungkin hanya itu aja, ya. Lain kali nanti bisa disambung lagi. Terima kasih. Itu tadi sudah kita peragakan, hanya sekilas saja. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan mungkin kita mau mempraktekkan saat dari rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat nisbat sholat itu 4 rakaat. Kalau nisbat sholat subuh nanti saya akan coba kalau ada waktu kita peragakan dari rakaat pertama dan kedua dan pelaksanaan sholat subuhnya saja. Ini hanya menjelaskan keterangan ini karena
lagi-lagi saya sampaikan inilah pentingnya sholat, karena sholat itu menjadikan pokok daripada amal ibadah kita. Amal ibadah kita setinggi apapun, tapi kalau sehebat apapun, tapi kalau sholat kita tidak hebat, tidak baik, maka ibadah-ibadah yang lain akan menjadi tidak baik. Tapi kalau nilai sholat kita atau pelaksanaan sholat kita ini betul di mata Allah, nilainya minimal 90 atau 95, maka insya Allah amaliyah-amaliyah yang lain yang mungkin banyak kekurangan-kekurangan itu akan ditambal dengan nilai-nilai sholat kita. Maka nilai sholat itu menjadi tolak ukur daripada amal ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.